pembina apel memasuki tempat apel. Menyanyikan Mas RSU Makin Lestari. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, maka supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kehidupan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disitulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia, dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan rakyat yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suster, dokter, dan bapak ibu sekalian yang saya kasihi, selamat pagi dan salam kasih. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur Tuhan bahwa pada kesempatan hari ini kita berkumpul menghadiri Allah sendiri dalam keadaan sehat dan menuju masa. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan beberapa aspek mengenai
pelayanan rumah sakit keluarga. Di era zaman yang semakin maju semakin berkembang, banyak sekali perkembangan zaman, banyak sekali penerbitan di bidang kesehatan. Banyak sekali rumah sakit mengeluarkan undang-undang, bahkan aturan-aturan dari pemerintah, aturan-aturan dari BPJS semakin hari semakin berubah dan semakin berubah. Rumah sakit umum Majelis saya adalah salah satu di mana kita dituntut untuk mengembangkan rumah sakit umum Majelis saya dengan sebagainya. Apabila rumah sakit umum Majelis saya ini dapat berkembang, dapat maju, kita mulai akan menerima hasilnya dengan baik. Ada 5 aspek yang mendukung pelayanan secara kompeten. Karena kita sebagai profesional pemberi asuhan, kita dituntut untuk memberikan asuhan yang kompeten. Kita mempunyai kompetensi, kita dituntut untuk mengikuti seminar, webinar, dan pelatihan. Di sini aspek yang pertama mengenai pelayanan secara kompeten di rumah sakit yaitu kualitas dan keselamatan. Kita harus menyediakan pelayanan yang berkualitas tinggi dan aman bagi pasien dan keluarga dengan mematuhi standar medis dan prosedur keamanan yang telah ditetapkan. Di rumah sakit kita, saya yakin setiap unit pasti mempunyai kebijakan dan prosedur tersebut. Dengan melakukan sebuah tindakan, kita harus mengikuti prosedur tersebut. Karena keselamatan pasien kita adalah nomor satu. Yang kedua, apabila keselamatan tersebut terjaga, kualitas dari rumah sakit kita akan terjamin, sehingga masyarakat akan mempercayakan fasilitas kesehatannya kepada rumah sakit. Yang kedua adalah aspek kolaborasi atau tim, di mana kita harus mengembangkan kerjasama dan komunikasi efektif antar seluruh tim, contoh dari kamu, dokter, fisioterapis, laboratorium, medis, bahkan dengan medis sekalipun, di mana kita harus saling bergandingan tangan, tidak bisa berdiri saja. Contoh di ruang rawat kita melakukan segala, kita perlu koordinasi dengan bagian klinis service untuk membersihkan dan mengumpulkan sampah. Kita perlu koordinasi dengan bagian laundry untuk menyiapkan alat-alat. Setelah pasien masuk ke bilik perawatan, kita sebagai profesional pemberian harus melakukan asesmen ulang seperti standar akreditasi rumah sakit. Setelah kita lakukan asesmen ulang, kita lakukan publicity. Publicity pasti akan dilakukan dan akan kita memiliki koordinasi dengan bagian informasi layanan untuk jika kita berkolaborasi dengan bagian medis. Kita solusivitas rumah sakit umum Majelis tadi adalah marketing di rumah sakit, di mana kita semua dituntut dan pihak menyebarkan mengenai rumah sakit Majelis tadi untuk masyarakat agar fasilitas kesehatannya tidak sampai. Dan yang penting dari kita yang setiap harinya dan selalu ada penyesuaian mempromosikan rumah sakit kita seluruh fasilitas ke masyarakat. Akan tetapi kita adalah sebuah tim, di mana marketing adalah tim. Pasien sudah datang ke rumah sakit kita. Serahkan dan percayakan kepada pembimbing terkait. Contoh pemakaran, instalasi pendidikan, di mana setiap unit di rumah sakit Majelis Tari mempunyai prosedur dan kapasitas masing-masing, sehingga kita dalam melaksanakan suatu pekerjaan akan lebih berkaitan dan akan saling menjaga dan mengamankan antar satu dan lain. Untuk aspek ketiga adalah edukasi dan pemberdayaan pasien. Yakni kita sebagai profesional pemberi asuhan dituntut untuk memberikan informasi dan pemahaman sejelas-jelasnya kepada pasien, bahkan kepada keluarga. Karena pasien merupakan pasien self-care, maka pelayanan kita begitu jasa dan pelayanan yang berfokus kepada pasien, di mana kita harus memberikan edukasi, pemahaman sejelas-jelasnya. Mulai dari BPJ sudah dilakukan edukasi pasien masuk, fasilitas yang berkembang, dikerjakan misalnya cuci tangan dan sungai, dijelaskan mengenai BPJP atau proses spesialis seminar. Setelah di unit rawat inap akan dijelaskan mengenai perawatan di unit rawat inap. Program dan terapi apa yang akan diberikan? Kita sebagai PPA harus mampu memberikan edukasi sejelas-jelasnya. Karena bagi pasien, komunikasi terapi kita merupakan proses berubah bagi pasien. Kita jelaskan terapi itu apa, fungsinya dan kegunaannya untuk apa. Untuk pasien cara perawatan,
kita harus mempersiapkan kita dalam belakang. Bisa sebenarnya bagaimana nanti perawatan di rumah pasien tersebut, harus bagaimana atau tidaknya, harus bagaimana proses pengobatan selanjutnya, dan bagaimana hal yang harus dikatakan oleh dokter selanjutnya. Kita harus mampu menjelaskan sejelas-jelasnya, karena saat ini sangat rawan komplain pada pasien-pasien di rumah sakit bernama. Untuk aspek yang keempat adalah pengelolaan pengaduan dari pelanggan. Mendengarkan dengan baik keluhan atau umpan balik dari pasien dan keluarganya, serta kita mampu menjelaskan mengambil langkah untuk penyelesaian masalah. Suatu saran kritik bukan sebagai hambatan bagi kita semua, tapi adalah sebagai pemacu utama untuk persilakan memperbaiki layanan kita dengan berbagai informasi-informasi atau program yang telah ada di rumah sakit kita. Kita semakin mengembangkan di luar sana, kita di luar sana, sehingga masyarakat tetap percaya. Apabila komplain belum terselesaikan sendiri, kita ada di rumah lebih banyak keputusan. Kita mempunyai nama yang positif yang jelas, jadi kita ada yang aktif kita, sehingga kita bisa berkontribusi. Untuk aspek yang kedua adalah penggunaan sumber daya manusia. Mengelola sumber daya rumah sakit dengan efisien dan bertanggung jawab, maka dapat memberikan pelayanan secara maksimal. Istilah ini pasti akan berlanjut. Pasti kita sudah ada menggunakan pertama edukasi. Mari bersama-sama sumber daya yang ada kita rawat bersama. Kita gunakan dengan baik. Apabila sudah tidak digunakan oleh pasien, kita bersihkan, kita rawat, kita simpan sesuai prosedur yang ada. Sehingga apabila kita menggunakan kembali alat tersebut dalam kondisi siap. Sehingga alat tersebut juga dapat digunakan dan menekan pengeluaran rumah sakit atau beban rumah sakit untuk pengadaan obat. Dari 5 aspek pelayanan terkomputer tersebut, mari kita kerjakan bersama-sama saling koordinasi tim untuk pelayanan di rumah sakit dan pendidikan. Saya juga mengingatkan awal tahun depan kita akan melakukan restruksi akreditasi, di mana banyak sekali standar-standar atau program rumah sakit dari akreditasi, di mana program tersebut banyak sekali program-program atau standar secara umum. Mari kita kerjakan mulai dari sekarang, sehingga nanti saat resurvei kita sudah siap menghadapi akreditasi tersebut dan program kita dapat tercapai dengan baik. Terutama bagian program nasional kita harus mencapai secara 100% dari program tersebut. Ada beberapa program atau standar yang secara online. Mari dokter, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita saling melakukan saling koordinasi, di mana rumah sakit umum Majelis hari ini kuncinya adalah di kita semua. Rumah sakit Majelis hari ini dapat berkembang kalau kita mampu menggunakan sumber daya. Rumah sakit Majelis hari ini dapat goyah kalau kita juga tidak mematuhi standar atau prosedur yang ada. Kita harus tetap semangat dalam kondisi apapun. Mari kita semangat bekerja dengan penuh sukacita, karena beberapa bulan terakhir kita sangat ekstra, di mana kita diuji dalam melaksanakan atau melakukan pelayanan-pelayanan di wilayah masing-masing. Kita harus saling bergandengan, saling bekerjasama, tidak mengurangi satu sama lain. Maka permasalahan kemudian itu akan tetap maju dan berjaya. Mungkin yang bisa saya sampaikan, mari kita beraktivitas pada pagi hari ini dengan penuh senyum dan sukacita. Terima kasih. Pembacaan doa. Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Pengampun, segala puji syukur kami panjatkan kepada atas pertolongan hidup kami. Tuhan kami yang Maha Pengampun, apabila segala dosa sekali kami yang tujuannya menghilangkan sadar dari hidup. Dan apabila juga pada hidup kami dan dalam perjuangannya menuju kemerdekaan dalam sejahtera kami. Dan Tuhan yang Maha Bijaksana, berilah anugerah, kebahagiaan, serta kemuliaan pada juang-juang yang menerima bangga dan ikhlas, benar-benar memberikan hidupnya
dan yang suci, hanya Engkaulah yang manusia, dan hanya Engkau pada Allah kami mohon pertolongan. Semoga Engkau memberikan ampunan dan memberikan dan mengampuni. Amin. Laporan kemudian rekor kepada pihak bahwa apa yang telah selesai. Pembinaan apa yang dipikirkan teman apa? Apa yang sudah selesai, pasukan dibayar. Pasukan, Kalimantan